kalau sudah kebaikan kada ada lagi, yang namanya maksiat atau keburukan sudah dibiarkan, maka sudah merata, maka yang Allah timpakan bukan lagi teguran tetapi bala yang Allah turunkan di tempat itu tadi. Banyak kita sering melihat, ajak melihat berita-berita nih yang manajer kemudian ini ada musibah misalnya kayak banjir segala macam atau apa, ternyata jar kemudian maksiat sudah merajalela, keburukan sudah apa segala macam, sehingganya diam, maka yang diam pun dianggap dosa juga. Kayak sering ulun alhamdulillahilladzi yaktifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah wa yuz'iju min suluki sabilis sa'ada allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'ada. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala abdikal mujtaba al-mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini, hingga sampai detik ini masih melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, masih memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingganya berkat semua yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala dan menambah keilmuan kita agar kiranya ini menjadi bekal dalam keseharian kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tertujukan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum illa anqal. At-tasi'u. Kemudian dari kitab Riyadhus Shalihin kita sampai kepada hadis yang ke-9 di bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atau kita sampai kepada hadis yang ke-199 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana hadis ini kemudian diriwayatkan oleh An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'id bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'i al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa hal kanat lahum nukhalah innama kanatin nukhalah ba'dahum wa fi ghairihim. Rawahu Muslim. Kemudian hadis yang ke-9 atau hadis ke-199 yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ini adalah salah satu afdalut tabi'in. Jadi salah satu tabi'in yang paling afdal atau afdalut tabi'in. Sebab kemudian beliau adalah salah satu yang menjadi rujukan di zaman. Jadi beliau adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Dikatakan bahwasanya beliau meriwayatkan sebuah hadis yang mana beliau mengatakan anna A'id bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Jadi jar kemudian kata Sayyidina Hasan Al-Basri dari hadis yang beliau riwayatkan bahwasanya anna A'id ibn Amr, yakni kemudian anna A'id seorang sahabat yang bernama A'id ibn Amr dakhala ala Ubaid bin Ziyad, dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Ini sahabat A'id bin Amr tadi
menemui Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian beliau berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, "Ya ai bunayya, wahai anak." Artinya di sini kita melihat dan kita tahu dari hadis ini bahwasanya Aid bin Amr lebih tua daripada Ubaidillah bin Ziyad. Yang mana dikala itu Ubaidillah bin Ziyad adalah salah satu pemimpin, atau ujar kita tuh wah ini anggaplah sebagai gubernur atau pemimpin lah di satu daerah. Yang dikatakan di sini adalah umara, yakni seorang pemimpin. Maka jar kemudian maksud dari Aid bin Amr ini menasihati kepada Ubaidillah bin Ziyad, yang mana kemudian ini di dalam bab hadis tentang amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, di mana kemudian Aid bin Amr mengatakan kepada Ubaidillah bin Ziyad, "Wahai anakku," kata Aid bin Amr, "sesungguhnya aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarar ri'ai al-hutamah." Sesungguhnya sejelek-jelek penggembala. Ar-ri'a itu adalah penggembala. Jadi kemudian inna syarar ri'a al-hutamah. Sejelek-jeleknya penggembala atau seburuk-buruknya penggembala itu adalah al-hutamah, yakni merupakan penggembala yang kejam. Artinya yang ibaratnya berlaku kada baiklah kepada yang digembala atau yang dipelihara lah, atau ingunannya lah, itu ya dicontohkan oleh Aid bin Amr. Di sini beliau menggunakan kalimat yang ujar kita tuh kada secara langsung. Artinya insiden ini cukup menyinggung kepada Ubaidillah bin Ziyad. Karena jar kemudian ketika Ubaidillah bin Ziyad beliau menjabat sebagai seorang pemimpin, maka beliau ini terkenal sebagai pemimpin yang kejam. Artinya yang kadang memperhatikan rakyatnya, yang kemudian berlaku kurang adil dan segala macam, sehingganya perlakuan ini ditegur langsung lawan Sayyidina Aid bin Amr tentang perilaku Sayyidina Ubaidillah bin Ziyad, agar kiranya berlaku sebaik-baiknya sebagai seorang pemimpin. Makanya ditegur bahwasanya ujar sidin, inna syarrar ri'a al-hutamah, seburuk-buruknya seorang pemimpin adalah mereka yang kejam, yang kada baiklah kepada apa yang dipimpin. Ini termasuk kemudian dari bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini mencegah tentang sebuah kemungkaran. Karena di dalam hadis yang selanjutnya nanti, karena hadis yang ke-11, bahwasanya dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu adil inda sultani jair. Bahwasanya ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ujar baginda Rasul sebaik-baik jihad atau seutama-utamanya jihad ialah mengucapkan kalimat yang adil, atau menuntut keadilan, atau mengajarkan orang untuk berbuat adil dan bijak inda sultanil jair, kepada seorang sultan, ada seorang penguasa atau seorang pemimpin yang kemudian al-jair, yang menyeleweng atau kemudian yang berlaku kada adil atau yang kada baik. Maka kalimat kita mengingatkan kepada pemimpin yang demikian, ujar baginda Rasulullah SAW, afdalul jihad, termasuk jihad yang paling utama. Itu hadis yang ke-11 nanti. Ini berkaitan dengan apa yang dikatakan baginda Rasul di dalam hadis yang kita baca saat ini, yang mana Sayyidina Aid bin Amr mengingatkan kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ziyad bahwasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin haruslah bujur sebagai pemimpin yang adil. Makanya di sini Sidin menggunakan kalimat yang paling baik ketika beliau menyinggung inna syarrar ri'a al-hutamah, bahwasanya Sidin seburuk-buruknya penggembala adalah mereka yang kejam kepada apa yang mereka gembala tadi. Karena di dalam Islam, di dalam agama kita, bagaimana kemudian Islam ini dikenal sebagai agama yang sempurna, sehingganya segala sesuatunya diatur di dalam agama kita. Bahkan kita kemudian rancak kita bagaimana tahu adabnya, kayak apa kita adab dari bangun guring sampai kita guring lagi, semuanya diatur di dalam syariat kita, mengajarkan kita bahwa segala sesuatunya itu ada adabnya di dalam segala sesuatu. Bangun guring kita adabnya, bahkan masuk
selesai pun kemudian ada adabnya, ada sunnahnya. Pun ada ibaratnya sampai kita berkaitan dengan istilahnya anggaplah sebagai makhluk Allah yang kadang memiliki akal kayak seekor binatang. Pun kemudian di dalam Islam ada cara dan ketentuan yang diajarkan di dalam syariat kita. Nah, ini dalam hadis baginda Rasul mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayangilah yang ada di muka bumi ini, maka yang di penduduk langit pun akan sayang kepada kita. Artinya kepada siapa aja, bahkan kepada seekor binatang pun kita kemudian disuruh berlaku atau bersikap baik kepada seekor binatang. Makanya kemudian di dalam hadis ini Sayyidina Aid bin Ziyad memberikan contoh bahwa seburuk-buruknya penggembala atau seburuk-buruknya orang yang ibaratnya berisi peliharaan adalah mereka yang berlaku pada baik kepada peliharaannya. Makanya pernah kita mendengar kisah bagaimana seekor onta yang pernah mengadu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menunggangi untanya, saat kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar di salah satu rumah kaum Ansar, ini di Madinah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seekor unta yang seakan-akan menangis. Maka saat baginda Rasul mendatangi unta tersebut, kita baru pernah mendengar kisahnya kayak apa, kemudian si unta tadi seakan-akan unta tadi merintih menangis kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang perilaku tuannya yang kemudian dipaksa membawa barang yang berat, kemudian diberi makannya kurang, ininya kurang, apa segala macam. Maka di dalam kisah ini kita melihat bahwasanya kepada binatang pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku adil. Saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah pemilik unta ini? Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang sahabat yang kemudian mengaku kepada baginda Rasul, itu untaku ya Rasulullah. Maka ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau takut kepada Allah karena unta yang Allah kemudian karena unta yang saat ini Allah berikan kepadamu, ia mengeluh dan mengadukan nasibnya kepada bahwa engkau membuatnya kelaparan dan kelelahan. Ya keuyuhan nih unta yang dipelihara tadi. Makanya kemudian kepada seekor binatang pun ada adabnya. Apalagi ibaratnya kita menjadi seorang pemimpin, baik itu kemudian di dalam lingkup yang kecil, kayak kita jadi kepala keluarga misalnya, atau lebih besar lagi nih, jadi orang yang memiliki lingkungan atau tanggung jawab yang lebih besar. Maka setiap kita, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap kita yang memimpin sesuatu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin saat ini. Makanya kayak apa kita berlaku adil, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, atau kepada kita yang diberi amanah yang lebih besar misalnya, kayak apa kita berlaku adil, bersikap sebaik-baiknya sebagai seorang pemimpin. Makanya kemudian di sini saat sahabat mencontohkan bahwasanya kepada hal-hal yang istilahnya bahkan kepada sesuatu yang belum kada berakal lah, kayak hewan, kayak binatang yang kemudian ibaratnya kita anggap sesuatu yang kada berakal pun harus diperlakukan dengan baik. Sekiranya kemudian kita kada memberikan tempat tinggal yang layak, kita kada kau memberikan makanan yang cukup, jangan kita memelihara seekor hewan. Jangan kita sembarangkan segala macam, karena kelak itu pun kemudian menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau kita menjadi seorang pemimpin kepada yang lebih besar, kayak kita yang dicontohkan di dalam hadis ini saat beliau Sayyidina Ubaidillah bin Ziyad yang menjadi seorang gubernur, artinya menjadi pemimpin di saat itu, yang kemudian berlaku kada adil, maka ditegur langsung lawan Sayyidina Aid bin Amr. Namun artinya perlakuan itu pun kemudian artinya kada di zaman kita aja. Artinya saat ditegur kayak itu, maka ujar Sayyidina Ubaidillah bin Ziyad, ijlis. Jadi ujar ibaratnya bahasa kita nih, ayo jadi duduk dulu, duduk lebihan ya. Ketahuilah jar sidin, ijlis fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, ujar Ubaidillah bin Ziyad, ketahuilah sesungguhnya engkau
hanyalah orang-orang yang istilahnya ujar kita tuh lain orang-orang, ibaratnya lain orang-orang yang apa ya lah, bukan orang-orang utama lah, artinya orang-orang bawahan aja nih ujar kita nih saat si Aid bin Ziyad menegur Ubaidillah bin Ziyad. Said Aid bin Amr menegur Ubaidillah bin Ziyad, tetapi jawabannya adalah bukannya berterima kasih. Artinya diingatkan kan, seharusnya kan kita diingatkan berterima kasih, seharusnya diingatkan tentang perilaku kita yang mungkin kurang sempurna, atau kita yang kada sesuai dengan sunnah baginda Rasul. Seharusnya ketika kita dinasihati kita berterima kasih, karena sesungguhnya orang yang menasihati kita adalah orang yang sayang kepada kita. Namun ketika Ubaidillah bin Ziyad dinasihati oleh Sayyidina Aid bin Amr, justru jawabannya, sungguh jar, engkau hanyalah termasuk orang-orang pinggiran atau orang-orang yang bukan menjadi sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya lain senior-seniornya nih, artinya orang-orang bawahan aja. Artinya maksud dari Ubaidillah bin Ziyad, kada perlu menasihati kalau engkau bukanlah orang-orang yang artinya lain, ibaratnya kada ada bisi kedudukan lah. Sampai di zaman kita pun saat ini sudah ada, ibaratnya dari zaman baginda Rasul sampai ke zaman kita pun sama perilaku pemimpin sudah kayak itu dari semenjak zamannya para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diingatkan tentang perilaku mereka, tentang mereka kemudian diingatkan dengan tanggung jawab mereka, justru kemudian mereka merasa mereka lah ya yang paling benar. Maka ini kemudian dinasihati tadi, maka ujar sahabat tadi, ujar Sayyidina Aid bin Amr, wa hal kanat lahum nukhalah innama kanatin nukhalah ba'dahum wa fi ghairihim. Ketahuilah sesungguhnya di antara para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kadada yang dibedakan. Semuanya di hadapan baginda Rasul di mata Allah Subhanahu wa taala sama, kadada yang orang pinggiran, artinya kadada orang bawahan, segalanya semuanya di hadapan Allah dan Rasulnya itu sama. Kecuali mereka yang paling bertakwa, ujar di dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan orang yang berkedudukan, bukan orang yang kemudian menjabat diisi jabatan atau yang memiliki keturunan ibaratnya orang mulia dan segala macam, kada. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesama manusia kita harus mengingatkan kalau ada orang yang mungkin sudah mulai kada sesuai lagi apa yang diajarkan oleh para ulama kita, kada sesuai dengan apa yang menjadi sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita adalah saling mengingatkan. Makanya di dalam hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajab lakum, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya ujar baginda Rasul, demi Allah, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah. Di sini baginda Rasul memulai hadis ini dengan kalimat sumpah. Ketahuilah bilanya sudah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai hadisnya atau memulai sabda beliau dengan kalimat sumpah, maka berarti itu adalah perkara yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Rasul beratnya menyampaikan aja sampai bersumpah, berarti adalah perkara yang harus bujur-bujur kita perhatikan. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau demi Allah, ujar baginda Rasul. Ketahuilah la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kalian, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling melarang kepada perbuatan mungkar. Aw la yushikanna Allah yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Atau ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau di antara kalian nih, ujar baginda Rasul, sudah kadada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, artinya mengajak kepada kebaikan kadada lagi, mencegah kepada kemungkaran sudah kadada jua. Artinya kayak apakah ujar kita tuh ibaratnya kalau bahasa Arabnya tuh nafsi, artinya masing-masing, kada peduli lagi kita lawan orang sebelah kita, tetangga kita, atau kayak apakah, artinya biar orang-orang ya aku ya, artinya masing-masing sudah tadi,
Maka ujar baginda Rasul, kalau sudah kayak ini, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab, akan menurunkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tsumma tad'unahu fala yustajab lakum. Kemudian setelah Allah turunkan bala, Allah turunkan azab, maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat azab tadi, maka fala yustajab lakum, maka doa kita kadang lagi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Karena pentingnya kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kemudian pernah ulun sebutkan di awal bab ini ketika ulun menjelaskan hadis, di mana ketika saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menurunkan bala di satu kampung, karena yang istilahnya maksiat sudah merajalela, amar ma'ruf nahi mungkar kada lagi. Kemudian malaikat tadi bertanya kepada, ya Allah, sesungguhnya di kampung itu ada orang alim atau ada orang yang tahu tentang agama. Maka ujar Allah mulailah dari rumahnya, karena justru inya hanya memiliki tapi kada menyebarkan ilmunya. Artinya pun kemudian orang alim, orang yang tahu tadi, justru ketika inya hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, ini pribadi nih, maka jar Allah Ta'ala mulai dari rumahnya. Maka kita nang tahu melihat ibaratnya melihat nang kada baik atau kemudian nang kurang baik segala macam, kita ingatkan agar kiranya kita ini tergolong sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW yang melaksanakan perintah baginda Rasul untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau sudah amar ma'ruf, kalau sudah kebaikan kada ada lagi, yang namanya maksiat atau keburukan sudah dibiarkan, maka sudah merata, maka yang Allah timpakan bukan lagi teguran, tetapi bala yang Allah turunkan di tempat itu tadi. Banyak kita sering melihat berita-berita nih, yang manajer kemudian ini ada musibah, misalnya kayak banjir segala macam atau apa, ternyata jar kemudian maksiat sudah merajalela, keburukan sudah apa segala macam, sehingganya diam, maka yang diam pun dianggap dosa juga. Saya sering ulun sampaikan tentang apa ujar Imamul Haddad, ridha bi maksiatin maksiatun. Kita diam, kita ridha, kita diam melihat perbuatan maksiat tanpa ada pengingkaran di dalam diri kita, menegur kada, ingkar kada, maka itu pun dianggap sebuah maksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka pentingnya kita kemudian untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya kemudian ini menjadi sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah sebab kemudian Allah Subhanahu wa taala mencegah terjadinya musibah, dan kemudian inilah sebab kemudian Allah masih mendengarkan doa-doa kita. Tapi kalau sudah maksiat merajalela, amar ma'ruf nahi mungkar kada dikerjakan lagi, maka itu bisa menjadi sebab Allah turutkan bala dan doa kita kada diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bisa mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita sebagai hamba yang didekatkan dengan kebaikan, dijauhkan dengan keburukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya yang bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, mematikan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa-dosa yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan sedia kala, yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala,